Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning everyone. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini atau di video kali ini, Ibu akan masih menjelaskan tentang poin-poin yang berada dalam teks eksplanasi. Sebelum kita meningkat ke materi selanjutnya, Ibu ingin mereview pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa aja? Good. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga, kita juga sudah membahas struktur teks dari sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri, ada yang masih ingat? Ibu yakin kalian masih ingat ya. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks yang berisi tentang proses mengapa atau bagaimana suatu fenomena itu terjadi yang ada di sekitar kita. Misalnya contohnya banjir, tsunami, terjadinya siang dan malam, semuanya umum yang sudah sering kita dengar ya, atau mungkin yang berada terjadi di sekitar kita. Nah, itu kan ada prosesnya. Ada sebab, akibat, dan juga proses. Inti dari sebuah teks eksplanasi itu ya 3 poin. Ada sebab, akibat, dan juga proses. Mengapa itu bisa terjadi. Nah, untuk ciri-ciri itu sendiri itu ada 4 poin. Ada yang masih ingat? Oke, yang pertama itu adalah teks eksplanasi itu harus memuat sebuah fakta, bukan opini, ya. Dan yang kedua, harus bersifat keilmuan atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu informatif, jadi bukan persuasif. Nah, beda dengan iklan ya. Kalau misalnya iklan itu harus persuasif, berupa ajakan. Tapi dalam teks eksplanasi itu bukan. Jadi teks eksplanasi itu informatif, teks yang memberikan informasi. Nah, yang terakhir itu kita belajar mengenai Yang terakhir kita belajar mengenai tentang struktur teks dari teks eksplanasi. Itu ada berapa struktur teksnya? Oke, good job. Itu ada 3 ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi fenomena itu sendiri. Tema apa atau hal apa yang akan kita muat dalam sebuah teks eksplanasi itu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya deretan penjelas. Ya, di dalamnya memuat dari sebab, akibat, dan juga prosesnya itu terjadi. Dan yang terakhir, interpretasi atau mungkin yang familiar bagi kita itu adalah kesimpulan. Nah, itu adalah review materi dari video sebelumnya. So, for today, untuk hari ini kita akan membahas tentang kaidah, juga tujuan dari sebuah teks eksplanasi. Ibu juga akan memberikan contoh dari sebuah teks eksplanasi. So, nanti tugasnya di akhir kalian harus mengerjakan ya. Oke, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu ada 6 poin. Yang pertama, isi teks bersifat faktual. Yang kedua, menggunakan banyak konjungsi kausalitas atau sebab akibat ataupun kronologis hubungan waktu. Contoh dari konjungsi kausalitas itu seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah, untuk contoh konjungsi kronologis ada kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti berupa kata benda dan bukan kata ganti orang. Demonstrasi, banjir, gempa, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan sebagainya. Karena mengangkat dari fenomena-fenomena yang ada atau terjadi di sekitar kita. Nah, yang keempat itu ada terdapat kata kerja pasif, contohnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Nah, untuk yang kelima itu terdapat istilah-istilah teknis atau ilmiah sesuai dengan topik yang dibahas, karena memang bersifatnya keilmuan ya. Nah, yang terakhir menggunakan kata kopula seperti adalah dan merupakan pada bagian identifikasi fenomena atau pernyataan umum.
Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Mudah ya, insya Allah dibaca dan dipahami. Oke, selanjutnya fungsi teks eksplanasi dan tujuan teks eksplanasi. Fungsinya apa? Teks eksplanasi berfungsi untuk memperhitungkan mengapa suatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Nah, untuk tujuan itu sendiri adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Nah, sekarang contoh teks eksplanasi. Banjir di Indonesia merupakan masalah yang kompleks, terutama di kota besar seperti Jakarta. Masalah banjir harus dicarikan solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Tapi kita tidak dapat memberikan tanggung jawab hanya kepada pemerintah, karena masyarakat memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah banjir. Banjir di Jakarta dikarenakan lokasi geografis Jakarta yang lebih rendah. Selain itu, kepadatan penduduk di Jakarta juga tergolong tinggi. Hal ini mengakibatkan lahan kosong diubah menjadi lahan perumahan, sehingga tidak ada tempat penyerapan air. Tidak hanya itu, warga masih banyak yang membuang sampah ke sungai sehingga menghalangi aliran sungai. Poin tersebut merupakan penyebab utama banjir di Jakarta saat hujan datang. Untuk mencegah dan menanggulangi banjir harus dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Dibutuhkan komitmen dan kerjasama berbagai pihak untuk menghindarkan Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dari terjadinya banjir. Tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat lubang serapan air, menambah ruang terbuka hijau, membuang sampah pada tempatnya. Nah, partisipasi seluruh elemen masyarakat harus dilakukan dengan koordinasi yang baik agar berjalan efektif. Nah, ini sudah ada contoh dari teks eksplanasi. Kita ingat kembali ya, bahwa teks eksplanasi mempunyai 3 struktur nih. Struktur teksnya itu ada penjelasan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua ada sebab akibat atau bisa disebut deretan penjelas. Nah, yang terakhir itu ada interpretasi atau kesimpulan. Di sini sudah ada 3 struktur itu. Nah, yang tadi juga kita sudah membahas tentang kaidah dari teks eksplanasi. Banyak ya di sini contohnya tadi menggunakan konjungsi, contohnya sehingga, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, kalian baca kembali atau kalian di rumah bisa sambil mencari contoh-contoh lain dari teks eksplanasi agar pemahaman kalian lebih baik lagi ya untuk materi teks eksplanasi ini. So, selanjutnya di sini Ibu akan menyediakan sebuah teks eksplanasi. Kalian harus mengerjakan tugasnya, oke? Oke, untuk tugasnya adalah ada 2 ya. Yang pertama, rangkum materi dalam video ini, dan yang kedua, buatlah sebuah teks eksplanasi dengan tema bebas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya video kali ini.